Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran geografi. Nah, apa kabarnya kalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat meskipun di belajar online. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dalam hati saja ya. Udah, kita langsung aja ke materi. Kita flashback materi minggu kemarin yaitu tentang wilayah dan perwilayahan. Nah, sekarang yaitu tentang memahami pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Ini yang pertama ada pengertian pembangunan. Pembangunan itu adalah upaya sadar manusia untuk memanfaatkan lingkungan di suatu wilayah guna untuk kehidupan ataupun kebutuhan manusia. Nah, ini adalah contoh suatu pembangunan, suatu tempat yang belum dibangun dan sudah dibangun. Sudah terlihat jelas oleh kalian juga bedanya. Ini ketika belum dibangun ini, saya tanya lahan kosong dan sudah dibangun menjadi taman yang cukup indah di Kiara Condong ini dan pastinya banyak manfaatnya, yaitu untuk olahraga, ya untuk main ke sana dan masih banyak lainnya kayak mata pencaharian juga semakin bertambah. Ada yang jadi tukang parkir, ada yang jadi tukang bersih-bersih, ada yang juga jaga keamanan, dan ada juga pedagang-pedagang yang jualan di sana dan buka usaha di sana. Ya, itu banyak sekali manfaatnya, yaitu adalah tujuan pembangunan. Pasti untuk memanfaatkan sesuatu wilayah gitu guna kepentingan manusia, juga kehidupan manusia. Nah, pembangunan di Indonesia itu paling banyak itu ada di Pulau Jawa, benar-benar kebanyakannya ada di Pulau Jawa. Karena dilihat dari pemukiman penduduknya yang benar-benar sangat banyak, sarana prasarananya juga sudah benar-benar memadai, yaitu di Pulau Jawa dibandingkan di pulau-pulau lainnya. Lanjut. Nah, ini adalah peta pembangunan wilayah Indonesia. Ini yang ada A sampai D ini ada abjad, yaitu adalah wilayah pembangunan utamanya. Ini dibagi-bagi nih, Indonesia ada 4 wilayah pembangunan utamanya. Yang pertama, yang A, yaitu ada di Medan. Yang B ada di Jakarta. Yang C ini ada di Surabaya, dan yang D ada di Makassar. Nah, itu adalah wilayah pembangunan utamanya. Nah, dan yang ini, yang 10, ini adalah 10 kota pusat pertumbuhannya. Nah, dibagi-bagi ini ada 10. Yang pertama ini ada di Medan. Dan ini yang kedua ada di Pekanbaru. Yang ketiga ada di Palembang, dan yang keempat ada di Jakarta, yang kelima ada di Pontianak, yang keenam ada di Surabaya, yang ketujuh ada di Samarinda, yang kedelapan ada di Makassar, ke-9 ada di Manado, dan ke-10 ada di Sorong. Itu adalah wilayah pusat pertumbuhannya. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk mempengaruhi wilayah lain untuk berkembang. Jadi dibagi-bagi seperti ini. Jadi tadi tujuannya untuk mempengaruhi wilayah lain agar ikut berkembang, dan tujuannya agar seimbang dan merata. Lanjut. Nah, ini adalah bagian dari peta yang tadi. Nih, bisa kalian lihat dan pelajari. Lanjut sekarang ke batas wilayah pertumbuhan. Untuk menentukan batas wilayah itu agar sasarannya tercapai, itu baik dibutuhkan biaya, tenaga, dan juga waktu yang tepat. Untuk menentukan hal tersebut dibagi dengan 2 cara. Pertama ada kualitatif, yang kedua ada kuantitatif.
kualitatif itu adalah suatu wilayah pertumbuhan yang dilihat dengan khasnya. Jadi wilayah itu memiliki khasnya tersendiri. Misalkan suatu wilayah itu terkenal dengan daerah pegunungan. Di daerah pegunungan tersebut cocoknya itu dibangun tempat seperti apa di daerah pegunungan itu. Misalkan daerah pegunungan itu sengaja kebanyakannya di tempat pariwisata, dijadikan tempat wisata. Jadi wilayah tersebut khas dengan wisatanya. Jadi kualitatif itu memiliki ciri khas tersendiri atau khusus tersendiri sehingga bisa membedakan dengan wilayah yang lainnya. Yang kedua ini ada kuantitatif. Nah, kuantitatif itu berarti dilihat dari angka. Ini menurut model Thyssen di sini, untuk menentukan wilayah secara kuantitatif itu dilihat dari data jumlah penduduk, curah hujan, dan iklimnya. Nah, untuk menentukan batasnya itu digunakan stasiun-stasiun pengamat cuacanya agar bisa mengetahui. Nah, ini kalian bisa baca. Nih, ini di antara dua stasiun yang berdekatan dihubungkan garis lurus, kemudian dibuat garis berat. Garis berat ini merupakan batas antara stasiun satu dengan yang lainnya. Nah, jika beberapa stasiun yang berdekatan dibuat garis sejenis akan terbentuk poligon yang dikenal dengan nama poligon Thyssen. Ini adalah secara kuantitatif menurut model Thyssen. Yang kedua itu ada kerjasama antar wilayah. Ya, ada kerjasama antar wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 195 Ayat 1 dan Pasal 196 Ayat 1, yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahwa daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan. Iya, itu kan manfaat dari kerjasama itu yang jelas itu pasti harus adanya saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Nah, ini pasti di setiap adanya pembangunan wilayah itu pasti pemerintah itu emang sudah bekerja sama. Misalkan nih Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu membangun taman kota yang ada di Kota Tasikmalaya. Dulu sebelum ada Ridwan Kamil nggak ada taman kota yang ada di Tasikmalaya, belum. Setelah ada Ridwan Kamil membangunnya, memanfaatkan untuk orang-orang Kota Tasikmalaya. Nah, itu Ridwan Kamil pasti sudah bekerja sama dengan wali kotanya atau dengan yang lainnya. Jadi adanya kerjasama antar wilayah agar pembangunan bisa terlaksana. Nah, ini adalah pengembangan wilayah yang tertinggal. Ada sekali banyak daerah-daerah yang tertinggal di Indonesia ini. Jadi wilayah ini relatif masyarakatnya emang sangat kurang gitu. Ada beberapa faktornya. Lihat dari geografisnya, berarti dilihat dari daerah sananya seperti apa. Biasanya daerah-daerah yang tertinggal itu biasanya itu di daerah pegunungan itu kebanyakannya. Mungkin karena jauh ke pusat kota, jadi mungkin ya gitu kurang berkembang. Biasanya di daerah pegunungan maupun di daerah pantai. Itu tergantung dari wilayahnya. Yang kedua itu ada sumber daya manusianya. Iya, sumber daya manusianya dari segi manusianya itu menjadi bisa tertinggal pasti karena sumber daya manusianya juga yang bukan kurang ya, mungkin karena pendidikannya juga kurang. Yang ketiga ada sumber daya alamnya. Mungkin di sana nggak ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sehingga menjadi kabupaten yang tertinggal. Terus sarana prasarananya juga kurang memadai. Nah, kayak gitu. Jadi dari mulai rumah sakit, pendidikan, hal yang lainnya, misalkan itu sarana dan prasarananya kurang, sarana umumnya. Terus yang selanjutnya daerahnya itu terisolasi, jadi terpencil. Nah, ini adalah peta sebaran daerah yang tertinggal. Nih. Ini adalah daerah-daerah yang tertinggal. Ini lupa ibu pada tahun berapa ya. Mungkin sekarang mungkin ada yang berubah ya. Karena emang pasti peta itu sebarannya kayak gitu pasti bisa berubah-ubah. Nih. Nah, udah materi sampai di sini cukup sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.